Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nitasari dengan NIM A1A322020 dari R003 untuk mata kuliah Hukum Pidana. Akan memenuhi tugas mata kuliah ini, yaitu dengan menganalisis atau menjelaskan dari buku yang saya ambil dengan judul Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dari Muhammad Ridwan Lubis, yang akan dijelaskan dengan video berikut ini. Untuk bab 1 membahas dasar-dasar hukum pidana sebagai fondasi untuk memahami tindak pidana dalam dunia pendidikan. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Para ahli seperti Woljatno, Lemaire, dan Ademi Casowi menegaskan bahwa hukum pidana mengandung unsur larangan, tanggung jawab, serta ancaman pidana yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar. Lalu ada pembagian hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yaitu hukum pidana objektif dan subjektif. Lalu ada hukum pidana material dan formil, dan hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis, hukum pidana nasional dan lokal. Pembagian ini menunjukkan luasnya ruang lingkup penerapan hukum pidana di Indonesia, termasuk pengakuan terhadap hukum adat. Tujuan hukum pidana yaitu menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyiksa, tetapi untuk memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan. Lalu ada unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana tindak pidana mengandung unsur-unsur seperti perbuatan manusia, berbuat atau tidak berbuat, adanya ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab. Unsur ini dibedakan menjadi unsur objektif, perbuatan, akibat, lalu keadaan, dan unsur subjektif yaitu niat, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab. Lalu ada bab 2 yaitu tentang hak warga negara dalam memperoleh pendidikan di Indonesia. Bab 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis dan mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengakses kan bahwa pendidikan dasar meliputi SD atau MI dan SMP atau MTS yang wajib diikuti oleh anak 7-15 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak pendidikan bagi semua warga tanpa diskriminasi. Intinya, bab ini menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin hak pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Lalu ada bab 3 yaitu punishment dalam dunia pendidikan dan tindak pidana kekerasan. Bab 3 membahas peran guru dalam pendidikan serta kaitannya dengan pemberian hukum atau punishment. Guru memiliki posisi penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Namun dalam praktiknya pemberian hukuman harus bersifat mendidik, proporsional, dan tidak mengandung kekerasan fisik maupun psikik. Bab ini juga menyoroti bahwa tindakan kekerasan di sekolah baik dilakukan oleh guru maupun siswa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap bentuk disiplin di dunia pendidikan harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi peserta didik maupun pendidik. Lalu ada bab 4 yaitu tentang eksistensi tindak pidana di bidang pendidikan di Indonesia. Bab 4 membahas keberadaan atau eksistensi tindak pidana dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya tindak pidana di bidang pendidikan mencakup segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pendidikan seperti penyalahgunaan wewenang, kecurangan akademik, dan kekerasan di sekolah. Bab ini menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, serta menegaskan bahwa tindak pidana dalam pendidikan bisa terjadi baik oleh guru maupun peserta didik. Kesimpulannya, bab ini menegaskan pentingnya penegakan hukum di dunia pendidikan untuk menjaga integritas, keamanan, dan keadilan, serta mencegah terulangnya tindak kekerasan dan penyimpangan dalam proses belajar mengajar. Lalu ada bab selanjutnya yaitu tentang tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar, yaitu membahas kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya saat proses belajar mengajar. Guru melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap siswa dapat dikenai sanksi pidana karena tindakan tersebut melanggar hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Namun bab ini juga menegaskan bahwa tidak semua tindakan disiplin guru dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Selama tindakan tersebut bertujuan mendidik dan proporsional, guru tetap mendapat perlindungan hukum. Intinya, bab ini menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan profesi guru agar proses pendidikan kerja berjalan tanpa kekerasan namun tetap menjaga disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Lalu untuk bab 6 yaitu reformulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu membahas upaya pembaruan atau reformulasi hukum dalam menangani kasus kekerasan di dunia pendidikan, terutama itu untuk melindungi profesi guru. Ditekankan bahwa tidak semua tindakan guru bersifat mendisiplinkan siswa harus langsung dianggap sebagai tindak pidana. Reformulasi hukum ini mencakup dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan penal atau hukum pidana melalui penegakan hukum bagi pelaku kekerasan yang benar-benar melanggar. Lalu yang kedua ada pendekatan non penal, yaitu melalui kebijakan pendidikan, mediasi, dan pembinaan agar kasus dapat diselesaikan secara damai. Kesimpulannya, bab ini menekankan perlunya kebijakan hukum yang adil dan manusiawi yang melindungi guru saat melaksanakan tugasnya sekaligus mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Yaitu selanjutnya ada bab 7 yaitu tentang kriminalisasi terhadap guru pra dan pasca jurisprudensi Mahkamah Agung tentang guru tidak bisa dipidana. Bab 7 ini membahas persoalan kriminalisasi terhadap guru, yaitu ketika tindakan mendisiplinkan siswa itu dianggap sebagai tindakan pidana. Sebelum adanya jurisprudensi atau Mahkamah Agung, banyak guru yang diproses hukum karena dianggap melakukan kekerasan. Setelah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana jika tindakannya bersifat mendidik dan
dengan tidak melampaui batas, posisi guru menjadi lebih terlindungi secara hukum. Bab ini juga menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, memahami akar kekerasan dunia pendidikan, serta menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi guru sangat penting agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman tanpa rasa takut dari dikriminalisasi. Lalu ada bab 8 tentang kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu membahas bagaimana kebijakan hukum pidana digunakan untuk menanggulangi berbagai tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan. Terdapat dua arah kebijakan, yaitu yang pertama adalah kebijakan saat ini atau represi penindak pelaku kekerasan atau pelanggaran hukum di bidang pendidikan melalui mekanisme hukum pidana. Yang kedua ada kebijakan masa depan, yaitu berfokus pada pencegahan pembinaan moral, peningkatan kualitas guru, dan penguatan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Kesimpulannya, bab ini menegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana pendidikan tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi juga perlu pendekatan kebijakan pendidikan dan pembinaan karakter agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Lalu selanjutnya ada bab terakhir, yaitu tentang perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan restoratif justice system, di mana bab ini membahas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan atau pelanggaran dunia di pendidikan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian secara damai dan musyawarah antara guru, siswa, dan pihak sekolah tanpa harus melalui proses pidana yang merugikan kedua belah pihak. Bab ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi profesi guru serta penerapan etika profesi agar guru tetap menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme dalam mendidik. Kesimpulannya, bab ini menegaskan bahwa sistem keadilan restoratif merupakan solusi yang lebih manusiawi dan edukatif untuk menjaga keharmonisan hubungan antara guru dan siswa, sekaligus melindungi martabat dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis atau menjelaskan sebuah jurnal yang saya ambil tentang judul, yaitu Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur oleh Irfansyah Lubis dan Trinovita, yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, dengan judul Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur tahun 2025 oleh Irfansyah Lubis dan Trinovita. Jurnal ini membahas secara mendalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus. Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 663/Pitsus tahun 2024 Medan. Penulis menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas pada kondisi fisik dan psikologis korban. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin pemindanaan pelaku dan pemulihan korban. Namun, penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pelaksanaan aturan tersebut belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, terbatasnya layanan rehabilitasi, serta rendahnya koordinasi antar lembaga penegak dengan hukum. Analisis juri ini juga mengidentifikasi 5 faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual anak. Yang pertama ada faktor individu pelaku, lalu yang kedua ada faktor korban, yaitu kerentanan akibat kurangnya perlindungan dan pendidikan tentang hak-hak anak, lalu ada faktor keluarga seperti ketidakharmonisan perceraian atau kekerasan rumah tangga, lalu ada faktor sosial budaya, terutama budaya patriarki dan stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Lalu ada terakhir yaitu faktor sistem hukum, yaitu lemahnya penegakan dan kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban anak. Dalam pembahasan, penulis mengaitkan hasil pertemuan dengan teori-teori hukum dari Sajipto Raharjo tentang perlindungan hukum substansif Surjono Sukanto mengenai efektivitas hukum dan teori ekologi Bronfenbrenner tentang penggunaan pengaruh lingkungan terhadap anak. Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus bersifat holistik atau tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan kesejahteraan korban. Kesimpulannya, jurnal ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif atau di dalam penanganannya kekerasan seksual anak melibatkan negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga hukum. Selain memperkuat sanksi hukum, diperlukan peningkatan edukasi publik, rehabilitasi korban, dan profesionalisme aparat penegak hukum agar perlindungan anak dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.